Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita melanjutkan renungan kita dengan tema kesaksian Roh Kudus dari Ibrani pasal 10 ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Saudaraku, dalam sistem hukum, kesaksian adalah sangat penting. Semakin kredibel saksinya, semakin kuat kasusnya. Nah, di dalam ayat ini, penulis memperkenalkan saksi yang paling kredibel di alam semesta, yaitu Roh Kudus sendiri. Ia bersaksi tentang keunggulan dan finalitas korban Kristus. Kata juga menunjukkan bahwa kesaksian Roh Kudus ini melengkapi semua argumen rasional dan bukti-bukti yang sudah diberikan penulis. Bukan hanya logika dan tipologi perjanjian lama yang mendukung kebenaran tentang Kristus, tetapi Allah sendiri melalui Roh-Nya memberikan konfirmasi atau penegasan. Roh Kudus adalah Allah yang menginspirasi kitab suci. Ketika Ia bersaksi melalui nubuatan Yeremia tentang perjanjian baru, Ia sedang memberikan jaminan ilahi bahwa semua yang ditulis tentang superioritas Kristus adalah benar dan dapat dipercaya. Ini bukan hanya pendapat manusia atau spekulasi teologis. Yang indah adalah frasa kepada kita. Kesaksian ini bukan hanya untuk orang-orang pada zaman dulu, tetapi untuk kita pada hari ini. Roh Kudus terus bersaksi kepada hati kita tentang kebenaran Injil dan jaminan keselamatan kita di dalam Kristus. Ia adalah yang membuat firman Allah hidup dan relevan bagi setiap generasi. Saudaraku, dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita bergumul dengan keraguan. Apakah saya benar-benar sudah diselamatkan? Apakah Kristus benar-benar cukup bagi saya? Nah, disinilah kesaksian Roh Kudus menjadi sangat penting dan berharga. Ia berbicara kepada roh kita, memberikan keyakinan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika semata. Kesaksian Roh Kudus juga bersifat objektif dan tidak bergantung pada perasaan kita. Baik kita sedang bergairah secara rohani, atau mungkin kita sedang di dalam lembah kegelapan, kesaksiannya tetap sama. Kristus sudah menyelesaikan pekerjaan penebusan dengan sempurna. Saudaraku, sebagai orang percaya, kita harus belajar mendengarkan suara Roh Kudus ini di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Ia tidak akan pernah bertentangan dengan firman Allah, tetapi akan selalu menguatkan dan mengaplikasikan kebenaran itu ke dalam situasi kita yang spesifik. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Roh Kudus, terima kasih karena Engkau tidak pernah berhenti bersaksi kepada hati kami tentang karya Kristus yang sempurna. Ketika kami ragu atau takut, tolong berbicara dengan jelas kepada roh kami. Ajari kami mengenali suara-Mu dan bersandar pada kesaksian-Mu yang tidak pernah berubah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.